sayang Anis Mawardi. Apa kabar Anda? Saya doakan Anda sehat walafiat, penuh kesuksesan dan kebahagiaan. Hari ini 10 Februari 2021, sore tadi saya buka email, ternyata ada email dari Teknotempo dan ibntimes.com ya, yang memberitakan ada penyelundupan ayam sebanyak 87 ekor dimusnahkan, yang 2 ekor mati mendadak ya, dan ditaksir bernilai 2 miliar rupiah. Bahkan lebih mengejutkan lagi, tahun 2020 menurut liputan6.com senilai 8 miliar rupiah unggas ayam dan burung dimusnahkan oleh bea cukai. Bukan hanya itu, tahun 2019 juga terjadi penyelundupan sebanyak 88 ekor ayam. Jangan kemana-mana, saksikan terus video ini agar Anda tidak salah dalam pengertian. Baik, kita simak beritanya. Setelah saya telusuri, ternyata setiap tahun pasti ada kasus penyelundupan ayam ya. Saya lihat di sini ya, menurut ini ya sekarang ya, yang terjadi sekarang. Kemudian tahun 2020 kemarin juga terjadi, bahkan di 2020 kemarin nilainya mencapai 8 miliar ya. Mencapai 8 miliar ya. Sama juga ya ditemukan di Aceh ya, bahkan bukan cuma ayam. Kalau yang tahun 2020 itu juga ada burung ya. Kemudian tahun 2020 itu 2 kejadiannya di Aceh, kemudian juga terjadi juga di Manado ya, di Manado ya, digagalkan di Manado juga ya, digagal. Ini ayamnya itu ayam Bangkok 7 ekor, kemudian ayam Filipina 11 ekor ya, ditaksir mencapai 100 juta ya. Ini dari sulut.inews.id ya. Ini pada tahun 2020 ya. Ini akan diselundupkan ke Maluku ya, Maluku. Kemudian tahun 2019 ya. Tahun 2019 juga terjadi ya. Ini dari CNN Indonesia, juga terjadi penyelundupan sebanyak 88 ekor ya, ayam adu Thailand ya. Ayam adu Thailand ya. Kemudian tahun 2018 ya, ada juga ya yang pada saat itu sebanyak 205 ekor ya, kemudian dimusnahkan ya. Ini bermula dari kegiatan patroli TNI AL ya, TNI AL ya, itu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya bea cukai ya, petugas bea cukai? Maka yang terjadi pada tanggal 9 ya, bulan 2 ya, hari Selasa kemarin ya, Aceh Besar IDN Times, kantor wilayah bea cukai Aceh beserta stasiun karantina pertanian kelas 1 Banda Aceh memusnahkan 87 ekor ayam tanpa dokumen hasil penangkapan
di kantor stasiun karantina pertanian kelas 1 Banda Aceh di Belang Bintang, Aceh Besar pada Selasa 9 Februari 2021. Ayam tersebut diduga diselundupkan dari Thailand ya. Pemusnahan barang bukti berupa ayam ilegal diduga berasal dari Thailand senilai 2 miliar ya. Ayam ilegal yang disita merupakan hasil penindakan yang dilakukan secara sinergi oleh kantor wilayah Bea Cukai Aceh, kantor wilayah khusus Bea Cukai Kepulauan Riau, dan Bea Cukai Langsa pada Sabtu 30 Januari 2021 lalu. Sebelumnya petugas Bea Cukai melakukan patroli mencurigai satu unit kapal motor tanpa nama motor di kawasan perairan Kabupaten Aceh Tamiang. Petugas lalu melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan menemukan 73 kotak kayu berisi 89 ekor ayam dan 3 ekor kura-kura darat. Kapal tanpa nama itu kemudian didapatkan, yang kemudian ditemukan di dalam kapal tersebut terdapat barang ilegal berupa ayam dan kura-kura. Pada penindakan itu juga ditangkap 3 orang tersangka pelaku penyelundupan. Salah satu tersangka merupakan residivis pidana penyelundupan impor pada tahun 2019 lalu. Kini ketiga tersangka tersebut ditahan oleh penyidik Bea Cukai. Ya, memang kerap terjadi ya. Setiap tahun hampir ada penyelundupan ayam, khususnya dari Thailand ini ya. Yang kedua, 2 ekor ayam mati terinfeksi virus flu burung. Wah, bahaya nih. Kalau sudah bau-bau namanya flu burung, ini bahaya, karena flu burung merupakan, kita tahu dia merupakan penyakit yang zoonosis ya. Apa zoonosis itu? Yaitu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia ya. Ini jadi sudah tepat ya kalau dilakukan penindakan ya. Ayam dan kura-kura tanpa dokumen itu kemudian dibawa ke stasiun karantina pertanian kelas 1 Banda Aceh untuk menjalani karantina. Akan tetapi dalam perjalanan waktu 2 dari 89 ekor ayam kemudian mati secara mendadak. Memastikan kematian 2 ekor ayam tersebut, tim laboratorium stasiun karantina pertanian kelas 1 Banda Aceh melakukan pengujian sampel darah. Hasil yang keluar pada Rabu 3 Februari 2021 menunjukkan bahwa 2 ekor ayam yang mati positif terserang avian influenza atau flu burung ya. Jadi berdasarkan hasil lab sudah positif ya. Ayam-ayam tersebut ada yang sakit, 2 sudah mati terkena virus avian influenza. Akibat kedapatan itu maka kita lakukan pemusnahan semuanya, kata Safuadi ya. Alasan pemusnahan dengan cara disuntik dan dibakar ya jelas ya, dilakukan. Kenapa tidak dipotong ya? Karena takutnya aliran darahnya itu bisa mencemari lingkungan. Maka disuntik mati kemudian dilakukan pemusnahan ya, pemusnahan. Bukan tanpa sebab pihak kantor wilayah Bea Cukai beserta stasiun karantina pertanian kelas 1 Banda Aceh mengambil langkah memusnahkan ayam ilegal yang masih tersisa. Namun untuk mencegah penyebaran virus tersebut, adapun pemusnahan dilakukan dengan cara disuntik mati kemudian dibakar di ruang bakar instalasi karantina. Pemusnahan ayam ilegal dilakukan dengan cara disuntik mati dan dibakar di ruang bakar instalasi karantina agar masyarakat terhindar dari bahaya pandemi flu burung serta tidak terjangkit virus avian influenza yang dibawa dan ditularkan oleh spesies tersebut, jelas Safuadi.
Sedangkan untuk kura-kura dikatakan Syafuadi tidak dimusnahkan, namun pihaknya berencana akan menghibahkannya kepada instansi terkait yang dianggap membutuhkan dan bermanfaat untuk edukasi. Ya. Jadi ternyata ayam tersebut berjumlah 89, yang 2 mati secara mendadak setelah dilakukan uji laboratorium, hasilnya positif avian influenza. Pernah ini penyakit ya yang menyebar luas ya. Nah, ini perlu kita waspadai hal-hal yang begini. Ternyata yang membawa ini residivis ya, tahun 2019 dia sudah pernah lakukan, juga tertangkap ya. Ini di laporan dari Liputan 6 ya, liputan6.com ya. Bahkan pada saat itu lebih fantastis nilainya, yaitu 8 miliar ya. 8 miliar 509 ekor ya burung ya, ada cucak hijau, poksai dan wambi. Liputan6.com Jakarta, petugas gabungan Kanwil Bea Cukai Aceh, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara dan Pangkalan Sarana Operasi PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun berhasil gagalkan upaya penyelundupan importasi unggas hidup asal Satun, Thailand pada Jumat 13 bulan 3 tahun 2020 di perairan Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Unggas yang berhasil disita petugas sebanyak 1015 ekor, terdiri dari 509 ekor ayam Bangkok, kontes dan aduan, dan 506 ekor burung. Keseluruhan tangkapan dinaksir senilai 8 miliar dengan potensi kerugian negara di sektor pajak senilai 1,4 miliar. Ungkap Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Syafuadi. Ternyata mereka masih bertindak lagi ya. Kemudian tahun 2019 ya. Tahun 2019 juga terjadi ya. Ini CNN Indonesia ya. Gagalkan juga 88 ekor ayam aduan Thailand ya. Medan, CNN Indonesia, Tim Fleet One Quick Response, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut ya, menggagalkan penyelundupan 88 ekor ayam adu berasal dari Thailand ya. Tidak dilengkapi dokumen ya. Ayam ini tidak dilengkapi dokumen ya. Sehingga perlu dilakukan pengamanan ya. Itu tahun 2019. Kemudian tahun 2018 juga terjadi di Aceh juga ya. DJBJ Aceh dan karantina pertanian musnahkan ayam jantan hasil impor ilegal dari Thailand. Lagi-lagi dari Thailand ya. Jakarta, 26 Maret 2018, Kemenkau, kantor wilayah Kanwil Bea Cukai Aceh bersama stasiun karantina pertanian Banda Aceh memusnahkan tengahan barang impor dari Thailand berupa unggas ayam hidup pada Selasa 20 Maret. Pemusnahan unggas tersebut dengan cara suntik mati dibakar dan dikubur bersama kotak pengemasnya agar penyakit unggas tidak menularkan ke lingkungan khususnya di wilayah Aceh. Unggas yang dimusnahkan merupakan muatan dari KM Jaya Abadi 1 yang berhasil disita untuk negara saat patroli laut pada Sabtu 3 Maret di perairan Ujung Tamiang Aceh, Tamiang Provinsi Aceh ya. Ini yang berhasil diamankan 205 ekor ya. Pada saat itu penyakitnya ya menularkan penyakit pulorum ya. Jadi
banyak yang mati ya, cuman tersisa 71 ekor. Jadi dari 205 sisa 71 ekor. Ya, itu juga disuntik mati dan dimusnahkan karena itu juga penyakit flu berbahaya ya, bisa menularkan sesama ayam ya. Biasanya ditandai dengan berak putih ya. Tentu kita bertanya, kenapa harga ayam Bangkok ini begitu fantastis? Kalau rata-rata sekitar 22 juta per ekor. Memang di kalangan para penggemar aduan ayam Bangkok ini sudah familiar ya, sudah tidak asing. Karena ayam Bangkok ini ya seperti namanya Bangkok ya, dia berasal dari Thailand. Itu memiliki pukulan yang sangat keras ya, pukulan hewan ya. Seperti ternak liar dia untuk mempertahankan wilayahnya itu. Ayam Bangkok ini mampu bertarung sampai dia mati. Gerakannya cepat dan pukulannya keras. Itu makanya ayam Bangkok ini posturnya juga tinggi dan otot-ototnya besar ya, dibandingkan dengan ayam kampungnya kita. Makanya dia sangat menjadi idola bagi para penggemarnya ya. Mas sampai rela mengeluarkan uang seharga motor ya. Ya kalau saya tidak mau lah, mending saya beli sapi daripada beli satu ekor ayam harga 20 juta ya kan. Tapi itu kan urusan hobi ya, jadi terserah yang punya uang ya kan. Oke, itu saja penyampaian dari saya. Sangat terima kasih. Jika ada saran pendapat bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.